Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tentang materi Intermediate Hydraulic System. Dan topik pertama yang akan kita bahas adalah fundamental hydraulic system, dasar-dasar dari hydraulic system. Kita akan membahas apa sih hydraulic system itu, dari mulai dasar-dasarnya dulu nih, sebelum kita masuk ke komponen-komponennya. Jadi kita bahas dari benar-benar dari awal, fundamentalnya. Di slide kali ini ada 4 hal yang bakal kita bahas, yaitu mulai dari prinsip dasar, hukum Pascal, aliran, dan pariphase. Nah, 4 dasar inilah yang akan nanti jadi acuan dasar sebuah sistem hidrolik. Nah, kenapa sih kok kita harus menggunakan sistem hidrolik sebagai penggerak kebanyakan gitu ya? Kan kita juga ada nggak itu penggerak-penggerak yang menggunakan rantai atau menggunakan angin sebagai media untuk pemindah tenaga. Sistem hidrolik itu dia lebih serbaguna, lebih efisien. Lebih efisien itu maksudnya tenaga yang dipindahkan itu akan bisa 1:1. Dia pindahkan 1 akan diteruskan 1. Tidak ada jeda, tidak ada lag. Nah, terus juga karena itulah jadi mudah dalam penyaluran tenaganya dan dapat merubah tenaga dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi intinya itu sama dia. Tujuannya adalah lebih efisien dan lebih efektif daripada kita menggunakan yang lain. Dari prinsip dasarnya ada 2 tipe dari hydraulic system. Satu yang disebut dengan hydrodynamic. Hydrodynamic itu adalah ilmu yang mempelajari perpindahan energi cairan melalui pergerakan. Tipe-tipenya tuh ciri-cirinya dia minim sekali tekanan. Minim tekanan dan dia memanfaatkan gerak, bukan tekanan yang dimanfaatkannya. Makanya tekanannya minim tapi gerakannya besar. Semakin besar aliran, maka akan semakin besar pula tenaga yang disalurkan. Nah, ini kita lihat ada contoh. Nah, ini ada kincir angin nih. Nah, ini kincir angin. Dia tidak membutuhkan pressure, cuman aliran yang dari pancuran ini ke kincir yang bisa menggerakkan kincir angin. Nah, jadi untuk menggerakkan kincir angin, dia membutuhkan gerakan dari air. Nah, ini disebut dengan hidrodinamika. Sama juga di alat berat itu ada namanya torque converter. Torque converter itu seperti apa? Torque converter itu putaran dari shaft engine akan melemparkan air untuk memutar dari shaft yang ke transmisi. Contohnya seperti itu. Jadi kan dia akan memutar nih, dia memutar di sini, dia memutar. Nah, tidak butuh pressure kan? Beda dengan hal hidrostatik. Jadi kalau hidrostatik itu di dalam sini ada sistem yang berhubungan dengan pressure, ada atmospheric pressure-nya, terus ada pressure, ada force-nya, gayanya. Jadi sebanding dengan keluaran output-nya sini nih. Nah, ini kayak kita contoh di sini ada nozzle water jet. Nah, inilah hal yang kita pakai hydraulic system di alat berat. Jadi untuk perbandingan singkat antara hidrodinamika dan hidrostatika melalui dari prinsip kerjanya adalah aliran fluida dan kecepatannya. Jadi kalau hidrodinamik tadi yang seperti ini, dia lebih mengandalkan untuk aliran untuk pergerakan. Nah, sedangkan hidrostatik dia mengandalkan tekanan. Terus komponennya seperti apa? Contohnya torque converter, pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal itu maksudnya gimana? Pompa sentrifugal itu dia mengandalkan aliran untuk menggerakkan pompa tersebut. Atau pompa tersebut akan hanya untuk mengalirkan, dia tidak membuat tekanan. Nah, dan hidrostatika itu komponennya apa? Komponennya adalah pompa piston, motor, silinder, dan lain-lain. Pengaplikasiannya seperti transmisi otomatis seperti di torque converter tadi. Nah, kalau di hidrostatistika itu ada di excavator, wheel loader, dan alat-alat berat yang biasa kita pakai. Untuk lebih efisiensi, untuk tingkat efisiensinya lebih rendah. Kenapa? Dia tergantung kecepatan. Dia mengandalkan deras tidaknya aliran di fluida tersebut. Nah, sedangkan untuk hidrostatik dia lebih tinggi, terutama untuk torsi rendah. Kenapa? Karena di situ ada sistemnya yang berupa valve, pariphase, dan lain-lainnya nanti yang akan menciptakan tekanan dari aliran pompanya. Nah, jadi seperti apa nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke
Kenapa keuntungannya menggunakan fluida cair? Yang pertama itu fleksibel. Nah, bisa kita lihat di sini sifat air adalah menyesuaikan dengan wadahnya, ya kan? Nah, jadi air itu bisa menyesuaikan dia bisa menyelip-nyelip ke sela-sela orifice, dia bisa menyelip ke menyesuaikan bentuk host-host yang dia lewatin, gitu kan? Nah, terus juga sifat fluida itu spontan, tidak termampatkan. Ini adalah contoh dari molekul-molekul udara. Nah, dia akan termampatkan. Nah, kita tahu adalah untuk molekul udara itu dia menekan ke segala arah kan, dia memenuhi ruangan. Nah, itu adalah sifat dari udara. Nah, jadi saat kita press, kita beri tekanan, maka dia akan termampatkan, mengurangi dari volume. Nah, beda dengan fluida cair. Fluida cair volumenya tidak akan pernah berkurang, dia akan semakin padat dan menekan ke segala arah. Dan untuk perpindahan tenaganya itu jauh lebih efektif, hanya dia terpengaruhi oleh dari luas penampangnya saja dan volume. Nanti jelasnya gimana kita bahas di belakang. Nah, jadi itulah kenapa alasannya hidrolik atau menggunakan fluida cair itu jauh lebih efisien dan lebih digunakan, lebih bermanfaat lah, lebih menguntungkan daripada kita menggunakan media-media lain. Dari sifat pertama tadi adalah cairan mengikuti bentuk wadah. Jadi dengan sifat air atau sifat fluida yang demikian, rancangan desain pemindahan tenaga akan jadi jauh lebih sederhana. Biaya produksinya lebih efisien, komponen penerus tenaganya bakal lebih ringkas. Dia nggak akan repot harus sebanding dengan lurus nggak, tapi dia kan misalkan kalau misalnya kontrol valve di mana, nanti yang digerakkan silindernya di mana, nah gitu. Dia bisa melewati beberapa celah, beberapa host gitu. Nah, itulah keuntungan kenapa dia menggunakan fluida. Terus juga cairan yang tidak dapat dimampatkan. Kenapa dia tidak dapat dimampatkan? Kita lihat contohnya kayak gini nih. Ini berbanding dengan luas penampang. Tapi nanti ada pergerakan perbedaan dari langkah. Karena ini luas penampangnya kecil, maka langkahnya bisa lebih panjang. Namun karena ini luas penampangnya besar, maka langkahnya akan bergerak lebih pendek. Kenapa? Karena volumenya berbeda. Misalnya 1 liter di sini saat diteruskan ke bawah, maka di sini juga akan berpindah seberapa 1 liter juga. Cuman karena luas penampangnya yang lebar, maka 1 liter itu tidak akan setinggi ini, maka akan misalnya bergerak lebih pendek dari sini. Tapi kita lihat dari sini. Nah, untuk dengan force tekanan yang ini, dia dapat membesarkan menggerakkan gaya yang beban sebesar ini. Nanti kita bahas lagi di belakang lebih jelasnya lagi ya. Tidak terjadi penundaan penerusan tenaga. Artinya apa? Pergerakannya spontan. Seandainya ini berbentuk dengan udara, maka ini akan ada kayak jeda gitu, kayak ngenjot dulu ke bawah sebelum dia mengangkat ini kan. Kenapa? Karena udara sifatnya memenuhi ruangan, dia tidak padat. Terus mencoba untuk mempadatkan. Terus juga power loss minimal, artinya ya tadi masuk dengan tadi dia spontan langsung dikirim satu ya yang sampai juga satu gitu tenaganya. Terus ideal untuk aplikasi mesin-mesin hidrolik, ya memang hidrolik sistem ya pakai fluida kan. Terus oli itu sifatnya terkompresi 0,5% setiap 1000 psi. Jadi maksudnya nih, jika kita punya 1000 liter oli terus ditekan dengan tekanan 2000 psi, itu akan terkompresi sebesar 1%. Itu berarti sebanyak 10 liter dari 1000 oli, ya kan? Iya benar, 1000 liter gitu. Nah, ini adalah gambaran molekul-molekul tadi. Ini adalah molekul gas, ini adalah molekul liquid yang berbentuk lebih padat sehingga penerusan tenaga dapat berjalan secara langsung. Itu dia dapat meneruskan ke segala arah. Ini adalah contoh ya, maksudnya sumber tenaga itu tidak mesti sejajar dengan output. Jadi kalau misalnya sejajar itu inputnya di sini, dia harus meneruskan lurus outputnya ke sana, enggak. Cuman karena dia berbentuk fluida, terus dengan sifatnya yang tadi dapat menyesuaikan dengan bentuk wadahnya, maka
Bisa nih dibuat kayak gini nih. Nah, dia tekanan yang datang itu force-nya itu secara vertikal, namun outputnya secara horizontal. Ya kan? Vertikal yang mana sih? Ini vertikal kan? Nah, ini vertikal, ini horizontal. Contohnya kayak gitu. Nah, kita bisa nih dari sini, terus outputnya di sebelah sini. Tidak harus input dari sini, outputnya di bawah. Nah, apa sih nih? F1, A1, F2, A2 itu apa kira-kira? Jadi kita bahas ya, ada tuh. Untuk perpindahan volume, udara cairan fluida itu menekan ke segala arah. Nah, dia perpindahannya perpindahan volume. Jadi dia bakal berpindah sama rata jika luas penampangnya itu sama. Luas penampangnya yang sama, maka perpindahannya akan rata. Nah, kenapa? Karena 2 liter misalnya di sini. 2 liter itu setinggi misalnya 10 cm. Di sebelah sini maka 2 liter juga akan 10 cm tingginya. Beda kalau dia lebih lebar, karena dia luas penampangnya lebih lebar, mungkin 2 liter itu akan bisa jadi ke 5 cm. Tuh. Perubahan volume dalam suatu silinder akan disalurkan sebanyak itu ke daerah lain. 2 liter akan dialirkan 2 liter. Gak mungkin 2 liter dikorupsi masuk 1 liter. Mungkin. Terus, cairan digunakan untuk memindahkan tenaga atau power. Itu langsung tuh. Ini force-nya. Jadi ibaratkan kayak pompa. Nah, pompa dengan kombinasi beberapa kontrol valve dan lain-lain, dia akan menghasilkan tekanan. Ini kan. Nah, itulah yang kita dapat di tekanan tuh. Ini tekanan, force-nya. Bukan. Ini force-nya. Terus ini tekanan yang dihasilkan. Nah, ini aliran dari pompanya. Nah, ini tekanan yang dihasilkan ya, pressure yang kita hitung. Ini pressure, ini force, terus ini pressure. Nah, ini terus luas penampang. Nah, dia akan gaya di sini. Nanti dia akan dapat mengangkat beban seberapa di sini. Nah, ini sama nih, ini force, sama-sama gaya. Jadi gaya 10 bisa mengangkat gaya 20. Syaratnya apa? Syaratnya harus luas penampangnya diperlebar. Tuh. Tapi pergerakannya bakal lebih kecil. Tujuan menggunakan fluida oli. Nah, satu, tujuannya memindahkan gaya dan energi. Terus 2, media pelumas. Kenapa? Sifat oli itu kan ada pelumasnya. Beda kalau air, dia akan menimbulkan karat, gitu kan. Nah, terus juga sifat oli adalah sebagai pendingin, pernah kita dengar juga. Terus juga ada sebagai media penyekat. Pokoknya kenapa sih tidak air murni, tidak air biasa? Bisa. Cuman untuk ketahanan komponen, terus juga tidak ada fungsi-fungsi sebagai berikut, kayak memindahkan gaya, media pelumas, dan lain-lain, itu tidak ada. Tapi kenapa inilah alasannya kenapa dia tidak menggunakan air. Ada kelemahannya. Air itu mudah membeku, titik didihnya rendah, terus juga penyebab karat, tidak ada pelumasan kan, terus ya rendah pelumasan, seperti tadi. Prinsip dasar dari hidrolik adalah hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal bisa kita baca bareng-bareng, kita baca bersama seperti berikut. Tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup diteruskan secara merata ke segala arah dengan gaya yang sama pada luasan area yang sama, tegak lurus terhadap bidang tersebut. Artinya apa? Ya, artinya semakin besar tekanan yang diberikan, maka akan semakin besar gayanya. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula tekanan. Nah, ini gaya nih, ini gaya, tekanannya, maka akan lebih besar. Dan tergantung dari luas penampang. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini udah padat nih, fluida di dalam kan. Terus diberi tekanan 1000 Newton. Diberi tekanan 1000 Newton. Nah, ini areanya yang kecil, ini area yang besarnya. Kan terjadi tuh perpindahan daya tuh kan. Tekanan berbanding lurus dengan gaya.
Semakin besar gaya, semakin besar pula tekanan yang diderita oleh fluida. Jadi kalau mungkin kita mau mengurangi tekanan, kita harus mengurangi gaya. Jadi saat kita memberi tekanan ke sini, dia akan menekan ke segala arah. Ini tekanannya sama nih, ke sini sama, sini sama, sini sama, sama-sama 1000 Newton. Ya kan? Force-nya itu sama-sama 1000 Newton. Kenapa? Karena dari sini nih, ini yang kecil, tapi ini luas penampangnya besar, maka tekanan dihasilkan maka makin besar. Tekanan akan memberikan gaya yang dapat memecahkan botol, karena ini tadi, karena tekanannya merata ke segala arah, dia maka akan mencari titik terlemah dari botol tersebut. Makanya jika ada hose pecah, ya itu bisa jadi adanya kebuntuan misalnya kan, ya akan menumpuk, pressure akan terbuild up secara terus menerus gitu. Jadi pressure setelah terbuild up secara terus menerus, akhirnya dia memecahkan hose, dia mencari titik mana terendah yang bisa untuk membebaskan tekanan tersebut. Nah, ini adalah rumus dari antara gaya, tekanan, dan luas penampang. Jadi F itu adalah gaya, force, gaya yang diberikan kepada fluida tersebut. Pressure adalah hasil dari gaya yang diderita oleh fluida. Nah, dengan adanya force maka akan menghasilkan tekanan. Dengan semakin besarnya gaya, maka akan semakin besar tekanan yang diterima, yang diperbuat, yang didapat. Terus luas penampang yang bersentuhan dengan fluida. Nah, ini akan berbanding lurus nih. Jadi jika kita mempunyai gaya yang besar, maka tekanan akan semakin besar. Tapi kalau seandainya kita mau mengurangi tekanan, maka kita harus mengurangi gaya. Seandainya gayanya tidak bisa dikurangin, maka areanya yang harus diperluas untuk memperkecil tekanan tadi. Nah, rumusnya kayak gini nih. F sama dengan P kali A. Jadi ini namanya rumus segitiga. Bukan rumus segitiga sisi kali sisi kali sisi ya, bukan, atau yang lain, bukan S pangkat 2, bukan, tapi ini rumusnya F sama dengan P kali A. Jika cari P itu sama dengan F bagi A, jika cari F sama dengan P kali A, jika cari A sama dengan F bagi P. Nah, itu bacanya seperti ini. Jadi tulis aja segitiga seperti ini nih, bisa menghafal untuk semuanya. Jadi fungsinya kita itu adalah lebih baik untuk memahami daripada menghafal. Ini adalah satuan dasar dari tekanan. Jadi untuk tekanan itu, jika dia memakai Newton, maka pressure-nya harus Pascal dan areanya untuk meter persegi. Jika force-nya menggunakan kilogram, maka pressure-nya harus kilogram per sentimeter dan areanya harus sentimeter persegi. Nah, jadi kan gini, 1 kilogram per sentimeter persegi. Jadi misalnya ada tekanan 1 kilogram per sentimeter persegi, artinya apa? Jadi tekanan yang diberikan itu seberat 1 kilogram, di luas 1 cm persegi. 1 cm persegi itu gimana? Luasnya itu 1 kali 1. Nah, contohnya 1 meter persegi itu seperti itu. Terus kalau pounds, nah itu satuannya pound square inch. Berarti satuan areanya juga inci persegi, ya kan? Nah, itu harus dirubah tuh. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, ada pertanyaan, tekanannya sekian Newton, pressure-nya sekian kilogram per sentimeter kuadrat, terus areanya sekian inci persegi, harus disatuin dulu untuk mendapatkan hasilnya. Itu hasilnya udah dapat semua sih, tapi misalnya jadi pertanyaan tuh, berapa inci persegi kah areanya? Nah gitu kan pertanyaannya misalnya. Nah jadi ya, kalau misalnya pertanyaannya berapa inci persegi areanya, berarti yang force-nya Newton tadi kita rubah ke pounds dulu, terus yang pressure-nya kilogram per sentimeter persegi itu kita rubah ke pound square inch dulu, baru kita bisa dapat ini gitu kan. Areanya gimana? F sama dengan P kali A. Berarti untuk nyari A, terus dengan berapa F dibagi P. Simple seperti
Gitu. Nah, tekanan ditimbulkan oleh berat. Kayak gambar botol yang pertama tadi tuh. Jadi ini tekanan nih. Berat, force, gaya yang kamu berikan, yang kita berikan kan. Nah, kita memberikan force 1000 Newton contohnya ini. Dengan area luas penampang 0,1 Newton. Maka pressure yang dihasilkan adalah 100.000 Pascal. Nah, dengan rumus yang tadi, 10.000 dibagi 0,1 sama dengan 100.000 Pascal. Atau juga kalau mencari berapa force-nya, misalnya nih force-nya nih nggak kelihatan nih berapa nih, tapi diketahui pressure yang dihasilkan itu gimana ya, kita bikin contoh soalnya kayak gini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini sebuah silinder. Ini silinder, anggaplah silinder Arctic, silinder boom segala macam gitu. Dia akan mengangkat sebesar 1000 Newton. Bebannya itu 1000 Newton. Nah, dengan luas area silindernya sebesar 0,01 meter persegi. Berapakah tekanan yang kita butuhkan untuk mampu mengangkat si beban tersebut? Nah, makanya kita bagi tuh. Ini kan kita bagi F sama dengan P kali A. Kita mencari P-nya, berarti F dibagi A. Dapatlah segini, 100.000 Pascal. Jadi faktor dari tekanan adalah tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas area. Maksudnya gini, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya itu semakin banyak tekanan, semakin banyak gaya. Semakin besar gayanya yang diberikan, semakin besar gaya yang diberikan tekanan, semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan pressure akan semakin tinggi. Atau berbanding terbalik dengan area. Nah, berbanding terbalik dengan area, semakin luas areanya, maka akan semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, seperti kita bilang tadi, jika dirasa terlalu banyak tekanan, kurangilah gayanya. Jika gayanya tidak bisa dikurangi, perluaslah bidang area penerimaannya. Oke, nah ini adalah penurusan gaya dalam satuan metrik. Biasanya yang kayak gini-gini ini banyak dipakai di Komatsu nih. Dia memiliki force tekanan, saya coret nggak sini ya. Nah, misalnya dia ini memiliki tekanan, contohnya kayak gini kan. Nah, dia punya tekanan 50 Newton force-nya. Ya, bukan pressure, force, gaya. Dia mempunyai gaya 50 Newton dengan luas penampang 0,001 meter persegi. Menghasilkan tekanan 50.000 Pascal. Nah, kita udah tahu tekanannya 50.000 Pascal. Nah, kalau kita belum tahu ini, jadi kita belum tahu ini, kita bisa nih 50 Newton dibagi 0,001, jawabannya 50.000 Pascal, ya kan? Nah, kita dapat nih di sini 50.000 Pascal. Nah, dengan tekanan 50.000 Pascal dengan luas area yang 0,01 meter persegi, maka dapat mampu mengangkat berapa Newton force-nya yang dihasilkan. Ya. Jadi contohnya ini, force ini dengan luas penampang segini akan menghasilkan pressure segini. Nah, dengan pressure segini, dengan luas penampang segini, akan menghasilkan gaya segini. Nah, gitu. Paham ya kira-kira ya teman-teman ya? Semoga paham. Kita lanjut lagi ke, nah ini untuk satuan imperial. Biasanya memakai di satuan-satuan Amerika kayak Caterpillar 50 pounds, terus inci persegi, ini pakai inci persegi, makanya dia ngomongnya PSI. LB ini pounds atau libra kalau dalam bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa, bahasa Yunani mungkin ya, terus dia libra. Terus makanya jadi pokoknya dibacanya pounds, 5 pounds per in pangkat 2. Nah, ini dia. Jadi ini
sama kayak tadi sih, beda satuan aja. Jadi kalau untuk unit-unit Caterpillar dia pakainya 50 pounds. Kalau untuk gayanya dia pakai pounds. Terus luas penampangnya dia pakai inci persegi. Ini juga dia pakai pounds, pakai inci persegi, satuannya juga PSI. Ini adalah contoh pengaplikasiannya. Nah, mari kita buktikan dulu apakah benar. Kenapa sih nanti dari aliran oli dari pipa yang kecil bisa mengangkat kayak pompa hidrolik ini kan apa, steam hidrolik itu ya, steam hidrolik seberat ini kan, gimana dia bisa mengangkat seberat ini. Nah, kita buktikan dari sini coba ya. Jadi ini kan 1130 lb-feet. Nah, terus ini ada luasnya 3, bukan luas ini. Nah, kita lihat dari sininya dulu nih. Ini bukan luas nih. Ini itu 3 inci radius. Kita cari luas penampangnya dulu nih. Luas penampang itu berarti kan luas penampang atau luas lingkaran itu sama dengan pi kali R pangkat 2. Nah, ini nggak tahu nih cara ngetiknya gimana ini. Nggak bisa diketik, biasanya ditulis. Nah, jadinya kayak gini lah. Pi R pangkat 2, ya kan. Di sini ngomongnya radius nih. Ya, teman-teman juga mungkin kita mengingat lagi ya, mengulas lagi. Ini sebuah lingkaran. Nah, kalau full ini namanya diameter, ya kan. Nah, tapi radius atau disebut dengan jari-jari. Nah, itu setengahnya. Nah, ini namanya jari-jari. Rumusnya adalah pi itu 22/7 atau 22/7 atau 3,14. Nah, kita pakai yang mana ya? Kalau misalnya soalnya dia pakai angka yang kelipatan 7, kita bisa pakai 22/7. Tapi kalau tidak kelipatan 7, kita pakai 3,14 aja, lebih mudah. Oke, ini udah diingat. Kita hapus dulu. Benar nggak? Jadi kita cari dulu nih, berapa dari A-nya ini, A1. Luas penampang dari silinder yang besar, silinder pertama. Jadi pi 3,14 dikali 3 jari-jarinya atau radius pangkat 2, 3,14 dikali 9 sama dengan, nah, saya buka kalkulator dulu. Pakai kalkulator ya, usahakan pakai kalkulator, jangan pakai alat bantu itu sekedar kalkulator. Jadi kalau pakai kalkulator itu kita tahu caranya, nggak cuman kita tahu jawabannya, nggak, kita tahu caranya. Mana ini kalkulator? Nah, bisa dilihat nih, 3,14 dikali 9, 28,26, 28,26, ya kan? Nah, ini kan pounds inch, berarti ini apa? Dia luas penampangnya adalah inci persegi, ya kan? Karena di satuannya in nih, jadi inci persegi. 28,26 in pangkat 2. Cerah? Ya. Nah, jadi benar nggak sih? Dengan tekanan 40 PSI di luas penampang yang 28,26 inch bisa mengangkat beban seberat 1130 pounds. Nah, kita hitung, kita coba nih. 40, nyari force itu sama dengan P kali A, berarti benar. Pressure 40 dikali A. A-nya berapa? A-nya 28,26. Nah, coba teman-teman cari di kalkulator. 28
0,26 dikali 40. Nah, hasilnya 1130, ya kan? Baca, kelihatan nggak? Nah, hasilnya 1130, berarti benar. Pas nih, 1130. Nah, terus kita cari lagi nih. Kita cari lagi luas penampang dari silinder yang kecil. Silinder yang kecil sama kayak tadi, udah pada tahu aja lah ya. Jadi untuk mencari ininya, mencari dari diameter, bukan, luas penampang dari silinder yang kecil, yaitu dia punya jari-jari 2 in. Berarti langsung aja nih ya, 2 pangkat 2 pi kali r pangkat 2, ya kan? Berarti 2 pangkat 2 4, 3,14 dikali 4, 3,14 dikali 4, 12,56 ya, 12,56. Nah, ini 12,56 inci persegi. Ini satuannya sama nih, inci persegi sama. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita dengan prinsipnya tadi kan ini, semakin kecil luas penampang, semakin besar tekanan. Dia berbanding terbalik tuh. Nah, semakin besar tekanan, semakin besar luas penampang, maka semakin kecil tekanan. Ini gitu kan? Ya nggak? Gayanya juga akan semakin kecil. Jadi untuk yang ini, untuk silinder dengan luas penampang yang hanya 12,56 diberikan tekanan 40 psi, maka dia mampu mengangkat si beban 1130. Nah, ini hitung benar nggak? 12 kali 40 sama dengan 500. Benar. 12,56 dikali 40. Benar nih, 502 tuh. 500 kan, 500 pon. Jadi tekanan dengan gaya 500 pon dengan pressure 440 psi itu bisa mengangkat beban 1130 pons. Syaratnya apa? Syaratnya harus membuat pakai silinder yang lebih besar. Nah, contohnya kayak gitu tuh. Bisa dipahamin sampai sini ya? Salah. Nah, bagaimana dengan soal yang ini? Untuk soal yang ini kita bisa lihat di sini. Nah, kita cari tahu nih, luas penampang yang di bawah ini masih berbentuk apa? Masih berbentuk jari-jari kah? Atau sudah luas penampang? Nah, ini kan sudah 5 square inch kan? Berarti kalau udah 5 square inch itu artinya inci persegi. Square itu kan artinya persegi. Nah, ini sudah sama dengan 5 in pangkat 2. Nah, berarti sudah luas itu. Kalau inch pangkat 2 atau inch persegi atau square inch itu sudah luas. Jadi kita nggak perlu cari lagi bawahnya, sudah ada. Nah, ini kalau kayak gini kita udah tahu nih, ini luasnya 5 square inch. Nih, mana dulu yang kita cari? Berarti kalau rumusnya F sama dengan P kali A, ya kan? Berarti harus ada 2 unsur yang kita ketahui untuk cari unsur satunya gitu kan. Dari 3 unsur itu kita harus cari 2, maka dapat 1 lagi kan gitu. Nggak mungkin kayak gini. Nah, ini bisa nggak nih? Force-nya kita belum tahu. Kita cuma tahu A-nya. B-nya kita nggak tahu. Masa kita 2 nggak cuma tahu 1, nggak tahu 2 kan nggak bisa tuh. Nah, kita lihat yang sebelah sini. Yang sebelah sini udah ketahuan nih. Force-nya 50 pounds. Terus ininya luas penampangnya 1 square inch. Berapakah pressure-nya? Rumusnya adalah F sama dengan P dikali A. F sama dengan P dikali A. Nah, jadi kita mencari P-nya. Dengan mencari P adalah
F dibagi A. 50 dibagi 1 sama dengan 50. Satuannya apa? PSI. Karena di sini ada pounds, di sini ada square in, makanya satuannya tekanannya adalah pounds per square in. 50 pounds untuk 1 square in, kan gitu. Nah, jadi di sini ada 50 juga PSI. Nah, anggap aja udah 50 itu ya. Nah, itu 50 tuh. 50 PSI. Kalau di sini 50 PSI, di sini berapa? 50 juga. Tekanan, makanya ini ada kodenya nih, dibuat panahnya ke sana sini kan, artinya apa? Tekanan sama ke segala arah. Ya kan? Karena ini bejana tertutup kan, ini kan bejana tertutup nih, ini dari pompa, ini bejana tertutup. Makanya dia meningkat saat diberikan tekanan 50, dia semuanya akan 50. Kalau ini bocor, maka ini bejana terbuka namanya. Kalau bejana terbuka, maka pressure-nya akan 0. Nah, karena bejana tertutup, maka terjadinya peningkatan pressure. Nah, ini dia. Jadi di sini 50, maka di sini juga sudah pasti 50. Kan sini 50, di sini 50, semua 50 nih, tekanan ini sama semua 50. Oke. Nah, berarti kita tahu nih, 50 di sini 5. Kita nyari F-nya. F-nya berapa? F sama dengan P dikali A. P-nya 50, ininya 5. Berarti 250. Apa ini? Pounds. LBS. Nah, apalagi yang mau kita cari? Ini berapa? 50 dikali 3, 150. F-nya yang ini 150. LBS 50 pounds. Ini berapa nih? Nah, kita cari ruas penampangnya. 100 F dibagi P sama dengan A. F 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, jadi kalau dari sini kita apa yang bisa kita dapat? Nah, di sini kita bisa dapat nih. Nah, kita bisa dapat apa? Misalnya gini. Nah, kita cukup memberikan gaya sebesar 50 pounds di bejana atau di luas penampang 1 square in untuk menggerakkan beban sebesar 250 pounds, tapi bejananya dia harus lebih besar 5. Nah, ya, masuk akal kan? Masuk akal dong. Gitu teman-teman. Nah, itulah tadi keuntungan dari sistem hidrolik. Jadi bukan keuntungan sistem hidrolik, jadi kenapa sih hidrolik itu harus punya sistem, nggak cuman pompa terus salurin aja langsung ke hidroliknya. Enggak, kita butuh yang namanya nanti hidrolik relief valve. Kenapa? Tekanan itu harus dibatasi. Kalau dia terus-terusan langsung ke bejana tertutup, maka tekanan itu akan terus meningkat. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi kerusakan. Dia akan mencari titik terendah untuk meloloskan tekanan tersebut. Benar kan? Nah, itulah dia tadi. Dia langsung merubah gaya dari sistemnya hidrolik itu, dia langsung merubah gaya kayak apa ya? Dia pokoknya langsung merubah gaya lah, dari gaya dari pompa aliran menjadi mekanikal, ya kan? Pergerakan dia langsung merubah tuh dengan adanya orifice, nanti kenaikan tekanan lah dan segala macam. Terus juga melindungi alat dengan dia membatasi tekanan dan mengarahkan gitu kan. Terus mengendalikan arah dan kecepatan. Nah, jadi kayak flow, kayak terus arahnya mau ke silinder mana dulu kan gitu, ke sistem steering dulu apa ke sistem hoist dulu. Nah, itu nanti dipakai di sistem hidrolik. Jadi tidak cukup hanya dengan mengandalkan pompa terus selang atau hose dan langsung si silinder, nggak bisa. Kita ada sistemnya, ada safety valve, relief valve, dan lain-lain. Jadi kita bahas tuh di bagian komponen. Nah, ini ada yang namanya aliran. Nah, jadi setelah dari pompa itu menghasilkan aliran ya. Pompa tidak menghasilkan tekanan, tapi pompa menghasilkan aliran. Banyaknya aliran yang terus disuplai, terus nanti dia ketemu orifice. Nah,
itulah nanti akan membuat adanya tekanan. Jadi gitu. Jadi outputnya pompa itu aslinya dia hanya aliran. Jadi aliran itu adalah gerakan fluida, mengalir dia seret, nah itu namanya alirannya. Disimbolkan dengan Q. Terus nah diukur dalam liter per menit, LPM, atau kita lihat kan. Jadi kalau kita buka kayak sok manual, itu nanti ada tuh spesifikasinya. Dia kayak sekian cc per rev gitu. Jadi sekian cc per revolution. Nah, itu bisa jadi tuh sentimeter. Nah, nanti nih ada nih terus nanti kita bisa ngitungnya sentimeter kubik per menit. Ya kan? Sekian cc per menit. Nah, jadi kalau misalnya si pompa diputar dengan kecepatan 200 rpm, terus cc-nya, terus kapasitasnya, bukan kapasitasnya ya, kapasitas spesifikasinya itu kayak 10 cc per revolution, ya kan. Nah, jadi bayangin 10 cc per revolution terus berputar sama 200, berarti berapa? 2000 cc per menit kan. Nah, itu jadi dia bisa mengeluarkan 200 cc per menit jika tulisannya speknya 10 cc per revolution gitu. Terus RPM engine yang memutar si pompa sekitar 200 rpm tuh, akhirnya pompa berputar 200 rpm. Udah, jadinya kayak gitu. Nah, rumusnya kayak gini untuk mencari aliran. Jadi ini alirannya nih, ini kan. Dia mencari alirannya kan satuannya LPM apa segala macam kan. Terus luas dan kecepatannya berapa detik. Jadi misalnya gini, untuk luas itu kan volume ya. Luas itu volume, nanti kayak bukan volume ya, luas itu enggak, luas penampang bejananya gitu kan, berapa meter, berapa liter lah kapasitasnya gitu. Nah, terisi luas ininya, volumenya ini, nah ini volume liter. Jadi luas penampangnya itu 10, misalnya 1 liter diisi 1 menit. Nah, berarti kan alirannya itu sebesar 1 liter per menit kan gitu. Misalnya gini ya, kita coba lagi ya. 1000 liter. Nah, kapasitas 100.000 liter. Terisi penuh selama 2 menit. Berarti kecepatannya, alirannya berapa? 1000 liter terisi selama 2 menit. Berarti alirannya sebanyak 1000 ya. Enggak, kapasitasnya 1000 liter. Ya kan, kapasitasnya 1000 liter terisi dalam waktu 2 menit. Berarti alirannya adalah 500 liter per menit. Itulah. Gitu. Nah, ada beberapa jenis aliran. Nah, ini adalah contoh dari aliran laminar. Aliran laminar itu adalah aliran yang tenang, lurus. Dia ciri-cirinya apa? Viskositasnya tinggi. Viskositas tinggi itu artinya dia apa ya? Dia ya stabil. Kenapa? Karena dia viskositas tinggi. Kita nggak paham nggak sih? Viskositas itu dia lebih kental kan? Kalau viskositasnya tinggi itu lebih kental kan? Nah, karena viskositasnya kental, maka kecepatannya akan lebih rendah. Terus ini juga diameter pompa kecil. Terus kekasaran pipa rendah, pipanya halus, jadi tidak ada hambatan. Jadi ada satu lagi namanya tuh aliran turbulen. Nah, nanti kita bahas. Setelah ini kita bahas turbulen. Nah, ini adalah aliran laminar. Aliran laminar itu adalah aliran yang tenang. Ini ada ya. Nah, ini adalah aliran turbulen. Nah, ini bisa karena ada hambatan, terus juga pipanya yang lebih besar kan. Jadi aliran itu tidak hanya selalu lurus, kadang dia bisa berbelok-belok kayak gini kan. Bisa muter-muter apa segala macam, bebas, suka-suka dia lah. Nah, ciri-cirinya apa? Viskositasnya lebih rendah. Kita tahu bahwa oli hidrolik itu kan memiliki viskositas yang lebih rendah kan. Kalau Komatsu pakai SAE 10, kalau Caterpillar dia pakai SAE 30, ya kan? Nah, dia tidak memakai SAE 60 kayak oli final drag apa segala macam. Tuh. Jadi tujuannya untuk kecepatan aliran. Kekasaran pipa tinggi kan biasanya kita pakai hose itu, nggak pakai paralon dan segala macam. Sekarang kita masuk ke aliran tadi ya. Nah, ini ada aliran melalui dengan orifice.
seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa pompa tidak pernah menghasilkan tekanan. Oke, pompa tidak menghasilkan tekanan, dia hanya menghasilkan aliran. Contohnya dalam yang pertama ini adalah saluran pipa terbuka. Saluran pipa terbuka mengalirlah pompa selama 1 galon per menit. Ini satuannya 1 GPM, ini galon per menit, bukan nggak pakai lama ya. GPL nggak pakai lama. Ini GPM, galon per menit. Nah, dia 0, pressure-nya bakal 0. Kenapa? Ya aliran aja, cuman dia tidak ada menimbulkan tekanan, ya kan? Nah, tekanan itu akan muncul jika adanya hambatan. Jadi kayak misalnya kamu mau ngejar karir misalnya kan, terus ada hambatan tuh dari temanmu apa gimana, ya itu sama dengan juga ada tekanan juga dari pihak luar. Nah, tekanan itu bakal muncul jika ada hambatan. Nah, contohnya ini orifice nih. Tekanan pressure akan naik saat terjadinya orifice. Tapi setelahnya tetap nol lagi karena terbuka kan. Kenapa? Karena ini ibaratnya tuh ada antrian. Nah, ada antrian. Jadi akhirnya terbuild up, dia naiklah tekanan di sini. Di sini tekanannya naik, tapi setelahnya dia akan kembali nol. Itu. Nah, terus ini adalah gimana untuk aliran tertutup. Nah, aliran akan terus meningkat. Selama pompa terus menyuplai, maka aliran akan terus meningkat. Jika tidak ada yang namanya safety valve atau relief valve, hancur sudah ini. Pompa kan akan terus supply tuh. Mana yang lebih dulu hancur, pompanya yang jebol atau ininya yang jebol, salurannya, ya kan? Kan pompa ngikutin putaran engine muter ya, dia bakal nyuplai terus, nggak tahu mau cukup apa nggak nyuplai terus. Nah, itu. Nah, bagaimana jika dengan saluran tertutup dikasih orifice? Kita kembali pada hukum Pascal bahwa tekanan menekan ke segala arah, ya kan? Iya, tekanan menekan ke segala arah. Jadi mungkin pertamanya di sini akan terbuild up 60 duluan kan. Nah, tapi di sini akan terus terbuild up juga karena ini tertutup. Jadi tekannya di sini bakal sama. Tekanannya bakal sama karena ini tertutup. Penurunan tekanan akan terjadi jika kecepatan aliran melewati orifice. Yang peningkatannya itu akan sebelum orifice tuh. Orifice tuh menaikkan tekanan, tapi ibaratnya outputnya itu bakal lebih kecil tekanannya kan. Ibaratnya kamu kayak alirannya aja yang kencang, tapi tekanannya bakal kecil, ya. Faktor yang mempengaruhi penurunan tekanan itu apa? Ya kayak kecepatan aliran lewat orifice, terus ukuran orifice-nya semakin kecil maka tekanannya akan semakin berkurang. Semakin kecil semakin berkurang. Iya benar. Terus juga viskositas cairannya semakin kental, semakin tinggi tekanannya tuh. Semakin enggak. Terus juga tidak terjadi penurunan tuh apa? Ujung saluran buntu. Walaupun dia ada orifice, tapi kalau ujungnya buntu ya bakal meningkat semuanya. Terus ketika tidak ada lagi aliran, kemana-mana, sama aja buntu. Nah, ada namanya prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli itu ini, besar aliran selalu sama di setiap titik. Alirannya sama nih. Alirannya bakal sama. Seliter, pokoknya sama lah. 1 galon per menit bakal sama 1 galon per menit. Kecepatan dan luas penampang selalu berbanding terbalik. Nah, ya memang iya. Kenapa? Semakin luas bakal semakin lama kan? Ya benar, udah gitu aja. Nah, perubahan kecepatan, aliran meningkat. Jika alirannya meningkat, maka tekanannya menurun. Jika aliran menurun, maka tekanannya meningkat. Benar. Contohnya gini. Ini ada tekanan nih. Tekanannya meningkat. Itu ada karena orifice kan dari sebesar ini kan. Ya kan?
alirannya keluar menurun tapi tekanannya meningkat. Ibaratnya gini, selang kamu pencet kamu pencet ujungnya depannya kan, kamu pencet, nah itu bakal lebih kencang larinya, dia lebih kencang larinya. Tapi apakah lebih banyak yang keluar? Enggak, dia bakal lebih kecil karena lubangnya aja kamu perkecil, cuman dia tekanannya lebih tinggi gitu. Jadi alirannya menurun, tekanannya meningkat. Nah contohnya kayak gitu sobat. Oke, nah ini ada rangkaian seri dan paralel untuk dari device. Nah, ini rangkaian paralel ya dari Orifice. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi gimana jika ada 2 kali Orifice? Misalnya 4 galon, ini suplainya 4 galon per menit nih. 4 galon per menit. Di sini penumpukan kan, akhirnya dia meningkat nih, naik ke 60, ke 30, ke 60 sampai ke 90 kan. Nah, di sini masuk nih, tapi kan menurun kan tekanannya kan. Seharusnya dia 0, tapi kan ada Orifice lagi, dia naik juga dulu sini. Tapi dia bakal lebih rendah dari Orifice sebelumnya. Gitu. Sama juga di sini, ini bakal lebih rendah dari Orifice sebelumnya. Setelah ini berapa ya? 0 kan, bebas sudah ke drain langsung kan gitu contohnya. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Jadi ada cek valve-nya nih, ada Orifice, ada cek valve kan. Nah, ada cek valve. Jika tekanannya tuh sekitar 30 psi, ya kan? 30 psi. Di sini bakal meningkat sampai 90. Nah, 30 psi dia akan ke sini. Nah, saat dia, kenapa kok di sini jadinya 60? Karena dia 60 terus ditambah kekuatan spring 30, maka dia akan menutup ini. Terus tidak akan mampu lagi mendorong. Ya kan? Nah, sama dengan ini. Kekuatan spring 30. Nah, saat dia lebih dari 30 dia ngisi ke sini. Nah, saat di sini sudah terisi 30, maka di sini 60, maka tekanannya bakal sama nih. Di sini 30 tapi ditambah spring 30. Jadi 60, sini 60, di sini 60, di sini 60. Kita nggak ngomong spring ini ya. Di sini kan kita ngomongnya antara pressure ini dan pressure ini kan. Nah, kenapa sini 30? Ya udah, di sini 30. Di sini 30 pressure plus spring 30. Jadi dia dapat menahan tekanan 60 di sini. Tuh. Nah, di sini berapa? Sini 0, sini murni kekuatan spring aja 30. Saat dia lebih dari 30 dia akan langsung ke drain. Dia lebih 30 dia bakal langsung ke drain. Dia lebih 30 dia bakal langsung ke drain. Makanya sini tertahan tetap 30. Ya kan? Nah, saat di sini misalnya meningkat nih, sini naik ke 95. Ya kan? Dia jeblosin sini, akhirnya dijeblos sini, akhirnya pokoknya dia tertahan di angka sekitar ini. Nah, ini adalah contoh aliran dari seri lurus. Nah, ini adalah contoh dari aliran paralel. Nah, ini bisa dibilang kayak sequence valve, atau kalau di Komatsu ngomongnya kayak priority valve. Contohnya kayak gitu. Nah, ini dia. Contohnya itu ini. Jadi misalnya di sini ada 30 psi, kan? Terus di valve kedua tuh ada 60 psi, di sini ada 90 psi. Ini kerjanya gimana? Dia bakal mensuplai yang ini dulu. Jika sini sudah, misal pressure masih 20 nih, masih 20, bakal mentok di sini semua kan, nggak ada yang bisa dilewatin kan. Terus saat dia udah ke 31, dia bakal ngasih yang sini dulu. Sini dulu dipenuhinya, sampai akhirnya ini ada Orifice, terjadi build up pressure, sampai tekanannya mencapai 61, baru terisi yang sebelah sini. Build up pressure lagi sampai di atas 90, akhirnya terisi yang ke sini. Ya kan? Nah, jadi ini. Kalau seandainya yang pertama aktif, yang kedua ketiga belum tentu aktif. Tapi kalau yang ketiga aktif, sudah pasti yang kedua pertama aktif. Kenapa? Karena setting pressure-nya lebih besar yang ketiga, sedangkan yang dua ini lebih kecil, ya kan? Dan dia memprioritaskan yang kecilnya dulu. Sudah terpenuhi yang kecil, nah dia butuh 30 tuh yang atas tuh kan. Nah, ternyata yang keluar berapa, udah sampai 61, ya dia bakal lewat yang bawah gitu. Nah, nanti ini ada di beberapa valve-valve yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini adalah simbolnya untuk valve. Nah, ini valve-nya berbentuk paralel tuh kayak gini.
berdampingan. Kalau ini dia sejajar lurus, dari lewatin sini dulu baru ke sini baru ke sini. Kalau ini bisa lewat sini atau bisa lewat sini, seperti itu, dia terbagi. Itulah bedanya dari rangkaian valve atau orifice yang paralel dan seri. Oke, jadi kita udahin dulu, ini sudah selesai untuk fundamentalnya. Nah, baru nanti kita akan masuk ke materi kedua. Materi kedua itu tentang komponen hidrolik sistem. Jadi, jika dirasa memang apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan di komen, like, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya. Jika ada kekurangan, jika ada penjelasan saya yang salah dan kurang jelas, tolong komen di kolom komentar, tulis di kolom komentar, nanti kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Saya akan balas komen kalian jika bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.